keseruannya seru sih, cuman ada satu yang kurang. Apa? Kurang lama. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sobat data dimanapun teman-teman berada. Oke. Kaget saya. Pagi Mbak, Mas. Mohon maaf. Siapa Mas? Ganggu. Betul. Oke. Saya sendiri kaget saya nih. Sengaja tadi ya, bikin sebuah kejutan biar lebih meriah. Seperti itu. Baiklah, Sobat Data, selamat datang kembali di podcast Mutak, podcast paling kece di Kemenq 1 kita tercinta. Dan di episode kali ini kita spesial dari kota Manado. Luar biasa. Dan kita sudah kedatangan dua orang kece, insan muda Kemenq yang luar biasa. Yang pertama, yang ganteng banget nih, siapa Mas? Mas Revi. Mas Revi. Beliau sekarang diamanahkan tugas di Pusdiklat Keuangan Umum. Betul, Mas. Yang relate lah dengan pembahasan kita pada hari ini. Kita ngobrol tentang Rodaku, Road to Data Analytics Kemenq 1. Oke, dan yang satu yang seringkali yang luar biasa ini adalah Mbak Isti. Mbak Isti sekarang bertugas di Kanwil DJPB Maluku Utara. Oke, tepuk dulu ya kita semuanya. Oke, Mas Revi, langsung saja Mas ya. Oke, langsung Ini ya. kan di IG, di grup WA, di flyer-flyer ini bertebaran nih tentang Rodaku. Wah, apa sih Mas Rodaku ini Mas? Kira-kira Mas? Iya, Rodaku itu jadi awalnya tuh ya, orang punya mobil jadi Rodaku. Oh, berputar gitu? Berputar. Benar. Enggak lah. Oh, enggak. Kita serius ya. Oke. Jadi Rodaku itu Road to Data Analytics Kemenq 1. Itu apa sih gitu? Jadi itu workshop yang mungkin dari kegelusan teman-teman CEO. Wah, ini sepertinya banyak data di Kementerian Keuangan ini seperti yang sudah disampaikan Bu Sri Mulyani pada beberapa kali kesempatan dia bilang kita ini Kementerian Keuangan itu dibutuhkan data katanya. Oke. Jadi dengan bekerja sama dengan BPPK Pusat Keuangan Umum, maka teman-teman CTO merasa sepertinya harus ada dimasifkan terkait masalah pengelolaan data ini, Pemanfaatan data ini, data analisis banyak memang hal-hal data itu. Nah, lalu akhirnya kita bersemangat lah, jangan cuma di pusat saja yang pengen data-data. Baiknya jangan di pusat doang ya. Padahal data itu kan bukan cuma ada di pusat aja, Betul. tapi ada dari misalnya dari tempat Mbak Isti tadi di Maluku Utara, kemudian dari Sabah sampai Merauke. Akhirnya semangatnya, ya udahlah kita selenggarain lah ini workshop Rodaku di mana? Di BDK. Kebetulan di BPK ini ada 11 BDK. Oke. Yang di Medan itu yang pertama kali sampai di Manado ini. Oke. Gitu Mas. Jadi ini sebuah rangkaian Mas ya. Betul, Rangkaian rangkaian. berputar roda ini Mas ya. Berputar. Di 11 BDK dan kalau nggak salah kick off-nya itu dari Pak Sekjen, Pak Kepala BPPK, Betul. pejabat bintang-bintang pada hadir Betul. Mas ya. Waktu itu masih ingat tanggal 7 Juni Oh, 7 Juni. 2022 di BDK Cimahi. Tapi secara online tapi itu menghadirkan Pak Sekjen, Pak Kepala Badan, Pak Hayati dan pejabat-pejabat lainnya yang hadir di acara itu ikut memeriahkan acara kick off Rodaku itu, dan itu kece banget pokoknya. Luar biasa. Oke, ini kan gede nih Mas ternyata Gede. proyeknya ini. Dan kolaborasinya tadi ada di Sekjen, BPPK dan juga teman-teman dari unit salah satu yang lainnya tentunya Betul, ini. betul. Nah, ini target pesertanya Mas. Target peserta. Jadi kita bikin rangkaian program yang keren tanpa ada peserta itu percuma. Mas. Iya, nothing lah itu. Nothing. Percuma bikin keren tapi jadi gini, kalau peserta itu targetnya adalah unit-unit, saya dari di BDK Mas. Betul. Secara otomatis berarti adalah unit-unit vertikal. Iya. Unit keuangan. Dalam hal ini ada 6 unit Mas. Apa saja Mas? Ini BPPK, Oke. ada Badan Pendidikan Keuangan. Heeh. Kemudian yang kedua ada dari Sekjen, Kemudian KPTIK, GKN. BPK GKN. Kemudian yang ketiga itu sudah pasti dari Dirjen Perbendaharaan. Oke. Keempat ada Dirjen Pajak. Kelima ada Dirjen Bea Cukai. Terakhir ada Dirjen Kekayaan Negara. Oke. Gitu Mas. Jadi di situ kita berkolaborasi lah dari pengajar, dari timnya para
pengajar dari CTO juga dan para ahli-ahli yang lain, kemudian juga dari para peserta serta dukungan pimpinan di Klinik Eselon 1 gitu ya, Mas. luar biasa. Kalau nggak salah kemarin sempat ikuti ya, jadi online di share teman-teman tuh, ada teman-teman dari ya para aktivis lah pemanfaatan data, ada dari komunitas, Movdak, dari CTO, dari beberapa unit ya berkolaborasi saling apa ya, saling memberikan peran di situ. Semua tuh punya peran. Betul sekali. Dan beliau Mbak Isti ini, beliau juga ada perannya Mas. Ya siapa tuh kira-kira? Serta. Nah, itu paling penting. Paling penting. Berarti kalau nggak ada yang pesertanya, gimana kita bisa apa ya, menularkan ke lebih banyak orang. Betul, menularkan. Karena tadi rodaku, kalau kita bilang rodaku itu akhirnya itu seperti para peserta-peserta itu mereka akan menularkan ilmu pengetahuannya seperti apa? Bola salju atau snowboard. Jadi muter-muter Mas. Bahasanya tadi apa ya? Agen data ya? Agen data. Ini bukan agen pakai data. Jualan kalau yes, gitu. Iya. Oke, Mbak Isti, ingat sebagai peserta Mbak ya. Dan ngikutin juga selama kalau nggak salah 2 hari lah ya workshop ini. Kira-kira Mbak Isti ketika ikut ini atas apa ya? Kalau bahasanya itu ketertarikan kah ataukah karena arahan dari pimpinan kah? Seperti apa Mbak kira-kira Mbak latar belakangnya Mbak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi kolaborasi berbagai macam alasan Mbak ya, mengkristalisasi jadi motivasinya Mbak Isti. Oke. Karena emang tertarik. Kebetulan kerjaannya ini kan berhubungan dengan analisis data, mengolah data, terus kita gimana cara ngambilin data itu ke masyarakat. Nah, kalau misal arahan pimpinan, pasti pimpinan juga mau dong pegawai-pegawainya ini juga bisa ngolah data yang lebih baik gitu, biar lebih jos gitu ngambil kebijakannya. Gitu. Jadi apa latar belakang apa pengambilan keputusan kebijakan ini based on data Mbak ya, bukan sekedar asumsi, bukan sekedar apa itu insting, opini dan seterusnya. Iya, betul. Oke, jadi tadi saya tertarik Mbak tadi peran pimpinan Mbak ya di sini, berarti entah itu kepala kantornya, entah itu pimpinan langsung kita, itu sangat mendukung Mbak ya? Tentunya sangat mendukung sih. Kebetulan di kantor saya itu juga ada namanya kayak data analytic community baru dibangun gitu kan. Di Kanwil Maluku Utara itu. Nah, dari sebenarnya dorongannya itu dari atasan-atasan langsungnya juga. Jadi gimana caranya nih anak-anak yang baru kenal sama data, jadi dibantu untuk buat suatu analisis. Jadi dan pimpinannya juga sangat menyambut baik gitu. Jadi kita presentasi ke pimpinannya gitu pokoknya. Lebih sekarang itu orang-orang berfokus pada data dan cara menganalisisnya gitu. Menarik ini Mbak. Ini kalau kita lihat di skop yang gede ya, tinggi ya di level nasional. Kita kan punya komunitas tuh level Menteri Kementerian Keuangan. Ternyata di level beberapa unit kerja itu juga punya komunitas internal Pak ya. Yang saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait data analitik Mbak ya. Iya benar. Wah, ini Mas Mbak, kita penggiat data, ini kita bisa menginline-kan ini komunitas yang levelnya pusat dengan teman-teman yang ada di wilayah. Pasti lebih jelas ini nanti. Mantap. Oke, kembali ke Mas Revi nih. Nih tadi kan ngomong tentang pimpinan Mas Revi. Tentunya kan tadi di awal Mas Revi bilang bahwa pimpinan kita Kementerian Keuangan ini sangat concern lah terhadap data. Data sebagai base dari kebijakan, data bisa menjawab berbagai macam persoalan, bisa mengefisienkan biaya, proses bisnis, dan ya tentunya Kementerian Keuangan optimalisasi keuangan negara. Nah, apakah dengan adanya rodaku ini Mas, ini bisa menjadi salah satu jalan, salah satu solusi bagaimana kita bisa apa ya, mengimprove atau meningkatkan kualitas kebijakan ataupun merespon kebijakan pimpinan Mas? Sip. Thank you Mas Komsen. Jadi pertanyaan berat ya? Saya jawab dengan cara yang ringan. Pasti benar, pasti pengaruh Mas. Ringan ya? Enggak ya? Udah gitu doang. Jadi kalau kita bilang ini mungkin rodaku ini bukan untuk memecahkan kesulitan masyarakat, tapi ini adalah sebagai salah satu langkah awal milestone kita untuk memasifkan kembali data-data. Jadi seperti dibilang, bagaimana data tersebut bisa untuk terkait kebijakan publik, lalu ada efisiensi, perbaikan proses bisnis. Memang dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan dan keahlian dalam mengolah data itu dari seluruh aspek, dari daerah sampai di pusat. Karena ketika itu kita bisa saling bersatu. Jadi jangan
kalau orang punya data, misalnya satu unit punya data, cuman hanya bisa berdiri sendiri, itu nggak ada artinya. Tapi bayangkan kalau kita ambil misalnya dari BPPK misalnya, kita punya data evaluasi pelatihan, data peserta pengajar, itu kalau kita gabungkan dengan data-data dari Biro SDM, itu bagaimana kita bisa menyambung-nyambungkan terkait career path, learning path. Jadi data itu jika digabungkan itu pasti akan sangat impactful. Bayangkan gimana pelatihan yang kita create itu nanti juga akan berdampak kepada individu masing-masing dan otomatis akan meningkatkan kinerja organisasi. Mantap. Itu kira-kira, tapi pasti dengan ada data ini para pimpinan akhirnya aware, oh ternyata kita serius ini untuk data ini. Mungkin seperti bilang kita terlambat lah terkait data analytics. Cuman it's okay. Tidak akan terlambat, yang penting kita memulai. Nah, dalam data ini kita harapannya adalah satu langkah yang bagus untuk Kementerian Keuangan yang lebih maju. Gitu, luar biasa. Tanganlah dulu. Tujuan yang mulia, proses kita dengan baik, pesertanya juga serius, insya Allah hasilnya juga akan lebih mantap lagi. Oke nih, kita ngobrol Mbak Isti nih sebagai peserta yang ngalami langsung lah ya, gimana bukan pergulatan ya, apa namanya, keseruan dari ngikutin materi-materinya. Itu gimana Mbak? Pengalaman menarik apa atau ilmu-ilmu apa yang bisa Mbak dapatkan mengikuti 2 hari workshop tersebut Mbak? Keseruannya seru sih, cuman ada satu yang kurang. Apa? Kurang lama. Oke. Masukan ya. Nah, ini bener-bener bisa. Ini salah satu masukan ini bener. Karena cuma 2 hari dan data itu kan banyak, mulai dari awalnya kita belajar statistikanya itu sebenarnya kita harus lebih tahu dulu ya, entah regresi, entah korelasi kayak gitu. Kalau misalnya kita belum tahu kan agak bingung nih ngawang-ngawang gitu kan. Tapi karena di 2 hari ini dengan kecepatan yang cepet lah pokoknya kayak gitu, jadi seru banget. Tapi kita bisa tahu nih insight-nya nanti gimana cara kita ngembanginnya kan ke diri kita sendiri juga kan. Jadi yang penting kita udah tahu dulu, nanti baru kita kembangin sendiri kayak gitu kan. Yang saya tangkap Mbak ya, kayak tadi Mbak, ini workshop ini itu apa ya? Untuk menggugah kita. Ini loh ada loh tuh yang gampang. Ini loh ada beberapa data yang bisa kita olah. Oh, kita jadi tertarik. Lalu, oh kayak gitu ya? Oke. Jadi ketika kita punya waktu, punya komunitas, Mbak tadi punya komunitas, bisa ngulik-ngulik lebih jauh lagi. Nah, kira-kira Mbak, nih bayangan dari Mbak Isti nih. Ketika sebelumnya Mbak Isti sudah sering nih berkutat dengan menggoreng, mengukus, apalagi menyublim data gitu kan. Nggak jadi diolah gitu. Nah, dengan ikut workshop Ledaku ini kira-kira ada suatu hal baru nggak Mbak yang bisa nanti dikawinkan lah dengan data yang sering Mbak olah itu? Banyak banget sih hal-hal yang baru yang kira-kira tuh sangat berguna ya buat kerjaan atau buat pokoknya macam-macam lah. Itu contohnya kayak Excel itu kan yang kita tahu cuma paling rumus-rumus aja, formula-formulanya gitu aja kan. Tapi ternyata tuh kita bisa gunain tuh add-ins yang analitik gitu. Jadi kita cuma tinggal klik, kita bisa munculin minnya, median, kayak gitu, nggak perlu masukin rumus-rumus lagi. Terus juga kita bisa pakai yang forecast sheet gitu kan. Jadi kita kalau misalnya data di kantor tuh biasanya nanti tahun depan atau bulan depan kira-kira berapa ya, atau ketika datanya itu kosong kita ngisinya pakai apa ya. Nah, itu bisa pakai menu dari Excel sendiri. Menu bawaan Mbak? Iya, menu bawaannya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi. Terus sama yang menarik juga itu Orange sih sebenarnya. Aplikasi Orange. Aplikasi Orange itu. Jadi sebelumnya saya belum tahu tuh kan awalnya. Ternyata gampang ya mungkin awal-awal agak kesulitan, tapi ternyata tinggal klik. Iya, tinggal diklik, geser, sambungin gitu Mbak ya. Ternyata bisa juga ini dipakai gitu kan. Ternyata data analitik yang kita bayangkan rumit, ternyata ada solusi Mbak ya. Nah, itu sederhana seperti itu. Benar. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, aduh regresi rumusnya apa ya gitu. Tinggal klik di Excel atau nggak di Orange-nya aja. Oke, ini menarik nih. Memang sesuatu yang menurut kita levelnya sangat tinggi di awal-awal ya. Ternyata ada beberapa hal yang dekat dengan kita, dekat dengan kita. Toolnya pun tadi Excel dekat dengan kita, dan ada Orange yang bisa dibilang relatif lebih mudah untuk dipelajari. Nah itulah, itu kira-kira memang sengaja Mas Revi menggunakan tool sederhana seperti itu Mas. Ya betul Mas. Jadi kalau kita ngomongin masuk data kan tadi pengen mengenalkan, memasukkan. Kalau kita langsung pakai yang ngejelimet, iya juga, ngejelimet itu pasti pesannya bakal
Jopo. Jadi memang semangat kita itu adalah untuk mengubah, ternyata kita bisa loh, siapapun bisa loh. Jadi ini adalah sebagai langkah dasar, yaitu dari mengenai Excel sama horizontal mining. Jadi kalau peserta nanti sudah mulai tertarik kan, tadi saya bilang mengunggah, ketika peserta sudah mulai tertarik, dan pasti akan ada belajar itu akan terus-terusan dengan ada, nggak perlu pelatihan sih mas, dengan ada komunitas itu adalah salah satu social learning. Betul. Jadi di kita itu pembelajaran 10, 20, 70. Apa itu artinya mas? 10 itu adalah kayak Mbak Isti di kelas. Di kelas itu kita ada pembelajaran 10. 10 itu apa? 10% yang nyantol gitu. Yes. Oh. 10 jadi ya lembar 10, 20, 70%. Tapi nanti ada namanya 20%, terus pakai coaching, mentoring, dan terakhir yang paling impactful itu ada 70% itu mas. Apa itu mas? Yaitu social learning. Jadi kita belajar dari orang-orang ahli dan komunitas, kita berdiskusi, belajar langsung, doing di tempat kerja. Jadi kita ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari di tempat kerja, maupun ada nanti yang kita pelajari tidak bisa bawa ke tempat kerja untuk kita integrasikan dengan pekerjaan kita. Nah itulah bagaimana bisa dampak dari hal-hal kecil dari pembelajaran seperti ini. Bisa menjadi nggak terlalu sulit ya, tetapi mungkin dengan hal ini nanti akan orang terkenal Excel dan online semua, lalu beberapa yang sudah belajar duluan akan meningkatkan pengetahuannya sampai terus-terusan, sampai mungkin sudah tahu Python, Anaconda, ular keket, gitu lah mas. Boleh. Oke, ini menarik nih tadi, sebuah rangkaian 10, 20, 70. Yes. Kalau saya ngulik-ngulik ya tentang Rodaku dari berbagai macam sumber, lihat beberapa video, itu kan memang ada pembelajaran di kelas, entah itu online maupun offline. Dan di akhirnya kalau nggak salah itu ada kompetisi ternyata ya, kompetisi lewat Kaggle yang lomba lah antar peserta itu untuk tinggi-tinggian skor lah bahasanya kayak gitu. Apa itu jadi salah satu bagian dari untuk experience mendapatkan 70% tadi mas kira-kira mas? Oke. Pada dasarnya ya semua orang tuh suka kompetisi mas. Betul ya? Betul. Mungkin kita tanya testimoni Mbak Isti ya, masih ke Kaggle tuh pasti pengennya yang tertinggi lah. Iyalah. Karena ada kebanggaan kan, dapat peringkat 1. Apalagi ada hadiah dari pengajar dari tim. Ini hadiah menarik kan, saya nggak sebutin ya, takut salah. Takut terlalu mahal. Nah jadi bagian dari kompetisi kayak itu juga salah satu metode untuk orang belajar. Meskipun itu masih dalam rangkaian kelas, tapi itu juga salah satu bagaimana dia melanjutkan apa yang sudah dia pelajari di kelas sebelumnya. Jadi itu bisa menjadi salah satu bagian di 70 itu mas. Dan ketika sudah kompetisi itu orang juga akan bisa sharing, tadi itu kayak gimana sih? Atau yang tertinggi nanti bisa share juga, tadi saya buat dapat nilai tertinggi itu seperti bagaimana. Jadi di situ ada tektokan belajar karena kita ada interaksi, diskusi. Yes, betul mas. Betul, luar biasa. Nah ini kembali nih ke Mbak Isti. Tadi udah ikut kelasnya, sudah nyoba kompetisinya, walaupun masih ada proses ya untuk sampai dengan finishnya. Nah ini kira-kira Mbak setelah selesai, terus Mbak kan kembali nih nanti ke kantor. Itu kira-kira sesuatu yang didapatkan di Rodaku ini udah ada bayangan belum Mbak? Oh ini bisa nih aku pakai di kantor data dari kantor tuh bikin riset lah, kajian udah ada bayangan belum Mbak? Mungkin sama ini juga ya, tugas pokok saya ya. Jadi kan kalau saya buat KFR, apa itu KFR Mbak? Kajian fiskal regional. Oke. Jadi itu setiap triwulan biasanya. Nah, KFR ini ada banyak bagian-bagiannya, ada tentang perekonomian daerah sendiri, terus juga ada APBN dan APBD-nya, terus kemudian juga ada analisis tematik. Itu biasanya tiap triwulan tuh beda-beda. Nah, biasanya kita pakai data itu yang kemudian diolah lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, itu di analisis tematik sih. Kalau analisis tematik ganti-ganti kan tadi. Nah, kalau periode kemarin kebetulan itu tentang pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Nah kan sebelumnya belum tahu nih ya, gimana sih cara ngolah data itu untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi sama UMKM ini, terus pengaruhnya UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi itu apa gitu kan. Nah, setelah di sini mungkin kayak udah lebih tercerahkan. Ada klik gitu Pak ya. Itu dia. Regresi gitu. Orange. Oke, ini menarik nih Mbak Isti ini. Ini kan sejalan Mbak ya. Kementerian Keuangan ini kan punya beberapa inisiatif strategis lah, program-program unggulan lah, yang tadi Mas Revi bilang tidak hanya di level pusat, tapi juga kita menyentuh level
level wilayah, level vertikal. Beberapa di antaranya ada terkait inisiatif strategis yang RCE, salah satunya adalah KFR tadi, ada juga terkait sinergi UMKM, ada juga terkait join penerimaan. Dan ternyata yang saya dapat lah dari obrolan beberapa yang ini tadi, ternyata rodaku yang kita laksanakan bisa langsung menimbulkan efek yang real ternyata. Kayak pengalaman Mbak Isti ya, langsung dia dapat insight, dapat sebuah ya kayak ilmu baru lah ya. Terus langsung bisa diaplikasikan di proyek KFR yang membahas tentang UMKM. Ini dua inisiatif strategis yang langsung bisa di-blend di sini, luar biasa. Nah ini kalau ini masih disatukan ya, kalau di secara berbarengan paralel, mantap sekali nih Mbak. Oke, ini langsung kita kembali ke Mas Revi ini. Ya Mas Revi, ya ini kan ada pelatihan workshop produkku ini Mas ya. Ini kan pasti kita tadi karena ada kompetisinya, orang-orang berlomba-lomba. Ya sweetener apa sih Mas? Pemanis apa sih Mas? Yang kira-kira bisa diberikan ke peserta-peserta terbaik, yang berikan effort terbaik mereka. Itu hadiahnya apa aja sih Mas? Yes, betul Mas. Jadi kita sudah siapkan liburan satu paket 1 minggu ke Maldives. Benar. Hoax ya. Jadi namanya kita pelatihan itu kan untuk menarik orang itu, selain memang karena pelatihan dirasa bermanfaat oleh teman-teman juga, pasti kita butuh sweetener dong. Nah kalau saya masih sweetener itu ya kita pasti ada reward lah. Betul. Ya salah satu reward misalnya kalau di kelas misalnya peserta aktif, kita akan memberikan misalnya kalau sejauh ini ya di 5 angkatan ini ada hadiah-hadiah dari souvenir G20 itu. Wah, itu dikasih tuh ke peserta. Itu apa namanya spesial itu tuh nggak bisa banyak orang dapat itu. Khusus orang tertentu. Salah satunya orang-orang terbaik di kursus produkku ini. Kemudian ada juga tuh yang untuk peserta yang betul-betul yang menang kompetisi terbaik, itu ada hadiah spesial itu. Apa itu Mas? Saya dengar kalau nggak salah bisa mengikuti pelatihan data sprint kalau nggak salah. Desain sprint. Saya salah dikit ya. Desain sprint di Jakarta. Itu pelatihan yang seru ini. Seru banget itu. Yang ya kekinian banget lah ya. Bagaimana kita agile, bisa respon cepat terhadap suatu perubahan. Karena memang ya kita organisasi udah agile, kita bukan birokrasi yang lambat lagi. Betul kita harus cepat. Nah ini. Kalau tadi hadiahnya menarik nih, Mbak Esti dapat ilmu yang menarik ini. Dan ini kan masih rangkaian kesekian Mas ya, dari sekian 11 BDK ya. Kira-kira nih, ke Mas Revi dulu. Kira-kira kalau teman-teman pegawai nih di berbagai unit vertikal, tertarik ini Mas sebenarnya. Terus tapi mereka, caraku ikut tuh gimana? Saya harus ngomong ke siapa? Itu gimana? Gini, jadi awalnya masuk produk ini kan memang semangatnya adalah untuk kebutuhan teman-teman di daerah. Jadi memang awalnya ada diidentifikasi nih oleh para tiap-tiap BDK. Kira-kira saya mau ikut karena pasti lebih mengerti daerah itu adalah tempatnya itu sendiri. Iya betul. Mungkin di pusat punya data, cuman tapi yang paling mengerti itu ada intimasinya itu pasti teman-teman daerah. Jadi diidentifikasi dulu oleh misalnya dari Manado ini punya daerah 4 provinsi, Sulut, Tenggo, Malut, Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Gorontalo dan Maluku Utara. Mereka mengidentifikasi, jadi mereka bisa mendaftarkan ke kepegawaian unitnya masing-masing untuk memasukkan namanya saya sebagai peserta, dan kemudian disampaikan dan dikolek oleh masing-masing BDK untuk dilaporkan kepada kita. Nah, sebagai info nih, dari 11 BDK itu ada 9 yang online karena masih pandemi ya. Tapi kita memang khusus ada 2 tempat. Satu Manado yang sekarang ya kita ya ini ya. Satu lagi adalah di Pontianak, itu di awal Agustus besok 2 tahun. Mantap. Nah, jadi peserta, jadi kalau tertarik mau coba deh diskusi dengan atasan ataupun ke bagian umum kantor masing-masing. Siapa tahu masih ada kuota nih yang bisa diikuti teman-teman. Nah, ini nyambung nih kalau pesertanya nanti tadi merasa tertarik lah dari Mbak Isti nih misalnya. Kira-kira ada nggak Mbak pengalaman menarik atau tips, trik ataupun apalah itu yang bisa diberikan
kepada calon-calon peserta rodaku sesi berikutnya ini? Sesi berikutnya ya. Mungkin ini sih kayak kita harus lebih cari tahu sedikit gitu, biar kita nggak blank atau kosongan di sini. Kayak misalnya nanti kalau nggak tahu sama sekali regresi itu apa, ini apa ya, bingung kan? Hewan apa? Ya, itu hewan apa gitu kan? Sama mungkin ikutin kan udah ada disuruh info orange-nya, terus juga ikutin KLC-nya. Itu sih sebenarnya hal-hal yang udah disebut itu tuh mendingan dilakuin dulu kayak gitu, biar di sini nggak bingung gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Kalau nggak salah kan selain kita searching, nyari info dari berbagai macam sumber, itu kan biasanya ada tuh panitia itu nge-share duluan tuh materinya. Jadi mungkin ketika ada waktu senggang, baca-baca dulu materinya, dicoba-coba dulu instalasinya. Ini tuh bisa sedikit ngasih pembekalan awal gitu Mbak ya. Daripada kosongan, datang ke kelas, duduk manis, jegrek, regresi, klasifikasi, klasterisasi, ini hewan apa gitu Mbak. Jadi udah salaman dulu sama klasterisasi, udah cium ke kanan kiri dengan regresi gitu Mbak ya. Oke deh, menarik ini. Tapi Mas Humsun tadi ada menarik itu. Tadi disebut sama Mbak Isti itu, dia ngomongin ada suruh baca KLC dulu. Oh iya, seru ini. Jadi sebetulnya gini, untuk data analitik sendiri ini, kita di BPPK kita punya 8 microlearning series untuk data analitik. Apa aja itu Mas? Saya tidak hafal. Cuma panjang, tapi ada 3 yang saya pasti hafal. Karena adalah persyaratan minimal untuk peserta ikut masuk prodaku. Jadi supaya kayak dibilang Mas Maksud, supaya kenalan dikit lah. Jadi ada 3 microlearning. Itu ada microlearning Introduction to Data Science 1, terus microlearning Introduction to Data Science 2, sama microlearning Building Data Analytic Teams. Nah, 3 itu wajib diikuti oleh peserta prodaku sebelum mereka masuk, sehingga itu ada bekal untuk mereka. Nah, jadi harapannya mereka itu sudah tahu apa yang akan mereka, apa sih yang akan makanan apa yang akan mereka pelajari. Kira-kira begitu sih Mas. Dan jangan lupa para sobat data ini akses KLC 2, search dengan data analytics atau hubungi Pusdikat KU kalau bingung. Promosi ya. Di bawah dimunculin ya. Dimunculin ya. Jadi kan Mas Adi tidak tahu aja. Oke. Emang seru banget ya ngobrol kita tentang data, tentang terutama rodaku ini ya. Mungkin nanti nggak ada habis-habisnya. Kalau dari obrolan singkat ya setengah jaman lah ya kita ngobrol. Bisa menarik sebuah benang merah lah. Ini dari pimpinan kita yang konsen terhadap budaya data. Beliau punya keinginan bagaimana arahan, ide, kebijakan para pemimpin bisa diimplementasikan sampai dengan unit vertikal. Nah, di sini rodaku ini berperan bagaimana kita menyiapkan talent di seluruh seluruh lini. Bagikan roda mobil, semua roda yang berputar nih, bukan cuma roda di pusat, roda pimpinan, tapi ya semuanya sampai unit terkecil lah misalnya. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan. Mbak Isti sudah punya pengalaman dan siap berbagi. Teman-teman sobat data semuanya, ya siaplah untuk ikut di event-event rodaku di beberapa kota selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian, ini mungkin last question ataupun pesan-pesan key point lah dari Mas Revi mungkin atau Mbak Isti. Apa yang ingin disampaikan sebagai penutup obrolan kita di hari ini? Oke, terima kasih Mas Humsun. Jadi kalau untuk workshop rodaku ini masih ada 5 rangkaian lagi ya. 5 rangkaian lagi, dan terakhir akan ditutup dengan kelas offline di Pontianak. Cuman bagi teman-teman yang pengen banget ikut, cuman nggak bisa ikut, jangan kecil hati. Kita masih punya banyak akses untuk belajar. Bisa Google, terus bisa bergabung ke komunitas-komunitas, kemudian juga bisa akses juga di KLC. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajari kita. Mantap. Oke. Filosofisnya tuh krenyes. Oke, Mbak Isti. Coba Mbak? Pesan-pesan dari Mbak Isti. Pesannya apa ya? Kalau misalnya buat kita sendiri, peserta sendiri itu harus ada ini slogannya kayak di BPPK. Belajar tanpa batas. Tanpa batas waktu kita harus belajar. Kan selesai jam 3, nanti disuruh belajar lagi. Oke. Memang itu akan sering diulang-ulang, Mbak, belajar tanpa batas sehingga akan mengakar lah di benak kita sampai ketika
dekat di BPPK misalnya, kita Mas akses wifi-nya apa? Belajar tanpa batas, kita ketik passwordnya. Mantap sekali. Tambah kinerja berkualitas. Oke, nah ini kita live dari Manado. Kemarin saya sempat lewat itu, ternyata ada pesan-pesan menarik nih dari pahlawan nasional kita, Samratulangi. Yes. Oke, apa Mas? Pesan-pesannya itu Mas? Ini kebetulan saya cukup punya pengalaman di Manado, Mas ya. Dan ini sangat membekas memang. Dari Samratulangi, sampai Sito Timo Tumo To. Oke, yang artinya adalah manusia itu baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Betul. Kalau kita relatekan dengan Rodago ini, kita akan memanusiakan manusia dengan berbagi ilmu, dengan menambah kompetensi kita, mengupgrade kualitas kita. Tujuannya apa? Untuk institusi kita tercinta, Kemenkeu, dan lebih besar Indonesia yang kita cintai ini. Oke, itu tujuan mulia kita. Mari kita aminkan. Amin. Oke, terima kasih Mas Levi, Mbak Isti. Semoga bulan kita ini bisa memberikan manfaat bagi kita masing-masing ataupun teman-teman sobat data di seluruh Indonesia. Dan semoga Rodaku bisa sukses dan tidak berhenti berputar di tahun ini, tapi berputar terus dari tahun ke tahun dan membentuk talent-talent yang lebih luar biasa. Saya goodbye kepada teman-teman semuanya. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Kita teriakan Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya.